Salam sejahtera. Pada kesempatan ini akan dibahas materi tentang penggunaan Ansible untuk mengotomatisasi instalasi web server. Perkenalkan, saya dengan Putu Haryadi dari Cisco Networking Academy Universitas Bumi Gora. Terdapat 5 objektif pada lab ini. Pertama, menjalankan virtual machine Dev Associate dan CSR1KP. Kedua, mengkonfigurasi Ansible. Ketiga, memverifikasi komunikasi dengan web server lokal. 4. Membuat Ansible Playbook untuk mengotomatisasi instalasi web server. Terakhir, bagian kelima, yaitu menambahkan option ke Ansible Playbook untuk aplikasi web server. Adapun skenario dari lab ini adalah akan dikonfigurasi terlebih dahulu Ansible sehingga dapat berkomunikasi dengan aplikasi web server. Kemudian akan dibuat playbook yang nantinya akan digunakan untuk mengotomatisasi proses instalasi APC pada web server. Terakhir, akan dibuat playbook customize yang di-custom untuk menginstalasi APC dengan instruksi tertentu. Adapun sumber daya yang dibutuhkan untuk dapat mempraktikkan lab ini adalah satu PC dengan sistem operasi yang dapat ditentukan secara mandiri. Kedua, hypervisor dapat menggunakan VirtualBox atau VMware. Ketiga, virtual machine Dev Associate. Adapun langkah-langkah untuk menyelesaikan labnya, bagian pertama adalah menjalankan virtual machine Dev Associate. Di sini terlihat sudah berjalan virtual machine Dev Associate. Kemudian menjalankan virtual machine CSR1KP. Di sini juga sudah terlihat VM CSR1KP juga sudah berjalan. Berarti kebutuhan pertama sudah terpenuhi. Bagian kedua yaitu kita akan mengkonfigurasi Ansible. Sebagai informasi, VM Dev Associate itu di dalamnya sudah terdapat beberapa IP address versi 4 yang sifatnya dummy, di mana IP address versi 4 dummy tersebut akan digunakan untuk beragam skenario dan simulasi di lab ini nantinya. Untuk lab Ansible di sini, kita akan menggunakan salah satu IP versi 4 dummy tersebut untuk web server lokal. Langkah pertama yaitu kita akan membuka terminal di VM Dev Associate. Di sini sudah terlihat ada terminal yang sudah terbuka. Langkah kedua yaitu kita akan mengaktifkan SSH server. Secara default, SSH server di VM Dev Associate masih belum diaktifkan, termasuk service-service lainnya yang tidak diperlukan juga dinonaktifkan. Untuk itu kita akan jalankan service SSH-nya dengan mengeksekusi perintah sudo spasi systemctl spasi start spasi SSH. Untuk memverifikasi status dari servisnya apakah sudah berjalan atau belum, kita tinggal eksekusi perintah sudo spasi systemctl spasi status spasi SSH. Terlihat di sini status servisnya sudah active running, berarti sudah berjalan. Berarti kita sudah berhasil mengaktifkan servis SSH. Apabila SSH server belum terinstall, termasuk utilitas SSH PAS juga belum terinstall, dapat dilakukan instalasi dengan mengeksekusi perintah berikut, yaitu sudo spasi apt-get spasi install spasi open SSH-server, itu buat menginstalasi SSH server. Sedangkan untuk menginstalasi SSH PAS bisa digunakan perintah sudo spasi apt-get spasi install spasi SSH PAS. Sehingga SSH server akan terinstall termasuk utilitas SSH PAS-nya. Setelah itu dapat dilakukan pengaktifan servisnya dengan mengeksekusi perintah yang sama seperti sebelumnya, yaitu sudo spasi systemctl spasi start spasi SSH. Langkah ketiga yaitu kita akan membuka direktori Ansible menggunakan Visual Studio Code, di mana direktori Ansible di sini terdapat di home directory dari user dev ASC yang kita gunakan login di VM dev ASC ini. Kemudian di dalamnya ada directory labs, subdirectory devnet-src,
Nah, direktori Ansible berada di direktori tersebut. Kita langsung aja buka ke aplikasi Visual Studio Code, masuk ke menu File, Open Folder, masuk ke Directory Lab, devnet-src, dan pilih direktori Ansible. Tinggal di OK. Nah, terlihat di sini ada dua direktori yang terdapat di dalam direktori Ansible, yaitu Ansible-apache dan Ansible-csr1kp. Untuk saat ini kita hanya berfokus pada direktori Ansible-apache. Berikutnya, kita akan melakukan perubahan pada file inventory Ansible. File inventory Ansible itu memuat daftar dari host atau device yang akan dimanajemen oleh Ansible. Dalam hal ini nama filenya namanya host. Kita coba cek di dalam direktori apache-ansible sudah terdapat ada file dengan nama host. Baris yang diawali dengan tanda pagar itu berarti komentar, tidak dijalankan. Terdapat dua baris yang perlu ditambahkan di dalam file host tersebut. Baris pertama yaitu grup dari inventory host. Jadi inventory di Ansible dapat dikelompokkan, diatur dengan memberikan nama pengenal untuk grupnya di dalam tanda kurung siku buka tutup. Dalam hal ini kita akan berikan nama pengenalnya yaitu web server. Kita langsung tambahkan ada grup inventory dengan nama web server. Kemudian host yang menjadi anggota dari grup inventory web server adalah host dengan alamat IP 192.0.2.3. di mana IP ini merupakan alamat IP versi 4 dummy yang dimiliki oleh VM dev ASC. Kita langsung tambahkan 192.0.2.3. Ansible untuk dapat terkoneksi dan memanajemen perangkat atau host tertentu, itu koneksinya menggunakan SSH. Untuk itu dibutuhkan informasi user dan password untuk terkoneksi ke host yang dimanajemen. Dalam hal ini, host dengan alamat IP 192.0.2.3. Terdapat dua variabel yang digunakan untuk mengatur user dan password SSH yang dapat digunakan untuk akses ke host yang dimanajemen, yaitu variabel pertama Ansible_SSH_user itu digunakan untuk menentukan nama login user yang digunakan untuk SSH. Sedangkan Ansible_SSH_pass di sana digunakan untuk mengatur password dari user yang digunakan login lewat SSH. Kita langsung aja tambahkan variabel pertama Ansible_SSH_user sama dengan itu operator pemberian nilai. Kita akan menggunakan user dengan nama dev ASC sebagai user yang digunakan login lewat SSH ke host dengan alamat IP 192.0.2.3. Sedangkan variabel yang kedua yaitu Ansible_SSH_pass digunakan untuk mengatur sandi yang digunakan login. Dalam hal ini sandi dari user dev ASC yaitu Cisco 123 tanda seru. Tinggal disimpan, Ctrl S. Kita sudah menyelesaikan pengaturan di dalam file host yang difungsikan untuk mengatur host yang akan dimanajemen dengan menggunakan konsep grup. Nama grupnya tadi adalah web server. Terdapat satu host yang menjadi anggota dari grup tersebut, yaitu host dengan alamat IP 192.0.2.3, di mana login SSH-nya menggunakan dev ASC, sedangkan passwordnya kita gunakan Cisco 123 tanda seru. Oke, langkah berikutnya kita akan mencoba memverifikasi alamat IP yang ada di VM Dev Associate. Kita masuk ke terminal. Kita eksekusi perintah IP spasi address. Nah, di sini terlihat ada beberapa alamat IP yang dimiliki oleh interface dummy dengan nama dummy 0. Dimulai dari alamat IP 192.0.2.1 sampai dengan 192.0.2.5. Di mana salah satunya yaitu 192.0.2.3 merupakan alamat IP yang akan kita gunakan, yang tadi sudah tertera di file host dari inventory host Ansible. Berikutnya,
kita akan melakukan penyesuaian di dalam file ansible.cfg, Ansible configuration. File Ansible configuration di sini terdapat di direktori ansible-apache. Kita lihat di sini terdapat ada file dengan nama ansible.cfg yang menampung konfigurasi dari Ansible. Pada baris pertama terdapat satu baris yang diawali dengan tanda pagar, itu berarti tidak dijalankan, komentar. Terdapat beberapa parameter yang kita perlu atur di dalam file ansible.cfg. Kita salin langsung dari file labnya. Kita salin, kita paste di dalam file ansible.cfg. Baris kedua di sini menyatakan konfigurasi default untuk Ansible configuration terdiri dari 3 parameter. Baris ketiga diawali dengan tanda pagar, ini berarti komentar yang menjelaskan parameter di baris keempat, di mana parameter inventory di baris keempat ini difungsikan untuk menentukan lokasi dari file host yang digunakan untuk menampung inventory atau daftar host yang dimanajemen oleh Ansible, di mana tanda samanya berarti operator pemberian nilai. Untuk parameter inventory nilainya adalah ./host, berarti ada di direktori saat ini kita berada. Terdapat file host, dalam hal ini adalah file host ini. Kemudian parameter kedua adalah parameter host underscore key underscore checking, di mana nilainya false. Ini digunakan untuk menonaktifkan pengecekan RSA fingerprint. Sedangkan yang terakhir ada parameter retry underscore file underscore enable, nilainya juga false. Ini digunakan untuk menonaktifkan pembuatan retry file. Demikian parameter yang terdapat di ansible.cfg. Tinggal disimpan, Ctrl S. Oke, kita berpindah dulu ke direktori ansible-apache. Kemudian kita ls untuk melihat bahwa di dalamnya sudah terdapat file host yang menampung inventory. Tadi kita bisa verifikasi menggunakan perintah cat host. Oke, di sini sudah terlihat ada satu grup inventory dengan nama web server. Kita langsung jalankan verifikasi koneksinya, Ansible spasi minus Ansible spasi nama grupnya yaitu web server spasi minus M spasi ping. Tinggal di enter. Nah, terlihat di sini output dari eksekusi perintah Ansible spasi web server spasi minus M spasi ping adalah sukses. Jadi koneksi dari Ansible ke manage host 192.0.2.3 sukses, ditandai dengan pesan dari pingnya nilainya pong. Pong itu berarti sukses komunikasinya. Berikutnya langkah kedua yaitu kita akan menggunakan modul comment untuk memverifikasi Ansible bisa berkomunikasi dengan web server. Dalam hal ini modul comment digunakan untuk memverifikasi ke host yang sudah terdaftar di grup web server yang ada di inventory file host. Modul comment memiliki satu argumen yang akan kita gunakan, di mana argumen diawali dengan option "-a", kemudian argumennya memiliki nilai /bin/echo, yaitu mengeksekusi perintah echo untuk menampilkan teks ke layar. Dalam hal ini teks yang ditampilkan adalah hello world. Kita langsung eksekusi. Ansible spasi web server spasi -m comment -a argumennya /bin/echo hello world. Jika web server nanti akan merespon, perintah ini akan menampilkan hello world. Oke, di sini sudah berhasil menampilkan pesan hello world. Hal ini membuktikan bahwa web server sudah merespon dari eksekusi perintah Ansible modul comment, di mana argumennya yaitu mengeksekusi perintah echo yang difungsikan untuk menampilkan teks ke layar.
Kita masuk ke bagian 4, yaitu membuat Ansible Playbook untuk mengotomatisasi instalasi web server. Akan dibuat dua file Ansible Playbook, di mana file pertama digunakan untuk mengotomatisasi penampilan pesan Hello World yang juga dieksekusi menggunakan modul command dengan bantuan perintah echo seperti tahap sebelumnya yang dieksekusi menggunakan Ansible ad hoc. Kemudian grup web server pada file host merupakan target untuk eksekusi dari playbook tersebut. Kita bisa menggunakan playbook yang sederhana untuk memverifikasi koneksi ke semua dari host anggota web server. Kemudian yang kedua, kita akan membuat playbook untuk membuat otomatisasi instalasi web server Apache di lokal. Kita mulai dari langkah pertama, membuat Ansible Playbook untuk menguji grup web server melalui Visual Studio Code. Kita berikan nama filenya adalah test_apache_playbook.yaml. Kita langsung aja masuk ke Visual Studio Code-nya. Kita buat file baru dengan nama test_ansible_playbook.yaml. Nah, selanjutnya kita perlu mengatur ada beberapa nilai di dalam playbook di sini. Yang pertama yaitu menambahkan tanda dash 3 kali digunakan sebagai awal dari file YAML. Kemudian berikutnya menentukan host sebagai target eksekusi dari playbook di sini, di mana hostnya adalah web server. Web server merupakan grup inventory host yang ada di file host tadi. Berikutnya, menentukan task. Dalam playbook memuat task. Task itu adalah tugas yang akan dieksekusi di dalam manage host. Task. Di dalam task ini kita akan membuat ada satu task dengan nama run echo command. Jadi nama tasknya adalah run echo command. Kemudian modul yang akan dieksekusi yaitu modul command, di mana nilainya adalah /bin/echo hello world, seperti eksekusi Ansible ad hoc sebelumnya. Jika sudah diselesaikan pengetikannya, tinggal disimpan, Ctrl S. Nah, kita akan coba eksekusi Ansible -playbook. Nama dari playbooknya yaitu test_Ansible_playbook. Kemudian -p digunakan untuk melakukan penampilan hasil eksekusinya. Ansible -playbook -p nama file playbooknya. Ansible -playbook -p nama filenya dalam hal ini test_ansible_playbook.yaml. Oke, ini proses eksekusinya. Nah, ini sudah memunculkan output hello world, standar outputnya. Berarti hasil eksekusinya berhasil. Langkah berikutnya yaitu membuat Ansible Playbook untuk instalasi Apache. Pada Visual Studio Code kita akan membuat file baru di dalam direktori Ansible-Apache dengan nama install_apache_playbook.yaml. Kita masuk ke Visual Studio Code,
kemudian buat file baru dengan nama install_apache_playbook.yaml. Di dalam file install_apache_playbook.yaml terdapat beberapa baris kode yang kita harus tambahkan. Yang pertama yaitu menambahkan tanda dash 3 kali sebagai awal dari dokumen YAML. Berikutnya, mengatur tag host yang difungsikan untuk menentukan host pada inventory file yang sudah kita deklarasikan, yaitu dengan nama web server sebagai lokasi playbook untuk dijalankan pada device yang termasuk ke dalam kelompok tersebut. Host, nama grup inventory hostnya, yaitu web server. Berikutnya, tag become, nilainya yes, itu digunakan untuk mengaktifkan eksekusi perintah sudo yang diperlukan nantinya untuk mengizinkan agar aplikasi dapat diinstalasi. Become bernilai yes. Selanjutnya, kita akan menambahkan tag task, di mana di dalamnya kita akan mendefinisikan aksi yang akan dijalankan ketika playbook ini dieksekusi. Terdapat ada dua task atau dua aksi. Yang pertama task dengan nama install Apache 2 dan yang kedua dengan nama enable mode_rewrite. Kita tambahkan dulu task yang pertama. Nama task yaitu install Apache 2. Task ini mengeksekusi modul apt, di mana modul apt merupakan modul di Ansible yang digunakan untuk manajemen paket, instalasi paket, penghapusan paket. Nah, itu bisa menggunakan apt. Dalam hal ini kita akan memanfaatkan modul apt untuk menginstalasi paket dengan nama Apache 2. Berarti kita tambahkan eksekusi modul apt. Parameter yang diatur name itu menentukan nama paket yang akan diinstal, yaitu Apache 2. Kemudian ada parameter berikutnya yang diatur yaitu update_case sama dengan yes. Ini sama artinya dengan mengeksekusi perintah apt-get spasi update. Jadi memperbarui case dari apt. Update_case sama dengan yes. Selanjutnya, parameter yang diatur adalah parameter state, digunakan untuk menentukan versi Apache 2 yang akan diinstal. Di sini nilainya latest, berarti yang terbaru. Selanjutnya, kita akan menambahkan task kedua, yaitu task dengan nama enable mode_rewrite. Enable mode_rewrite. Di mana task ini akan memicu modul Apache 2_modul yang difungsikan untuk mengaktifkan modul rewrite di Apache-nya. Kita tambahkan nama modulnya yaitu Apache 2_modul. Nama modul yang diaktifkan yaitu rewrite. Kemudian state-nya yaitu present, diaktifkan. Berikutnya ada directive notify. Nah, directive notify digunakan untuk mengatur agar ketika task ini selesai dikerjakan akan memicu eksekusi handler. Handler itu task yang akan dipicu ketika notify ini terdapat di salah satu task. Dalam hal ini
nama handler yang akan dipicu yaitu restart apasi 2. Jadi secara sederhana dapat disimpulkan bahwa setelah dilakukan proses pengaktifan modul rewrite memerlukan restart service apasi. Untuk itu directive notify digunakan untuk menginformasikan agar handler dengan nama restart apasi melakukan operasi restart service apasi 2. Jadi handler ini mirip seperti task, namun handler itu akan dieksekusi ketika ada directive notify pada task tertentu. Kita tambahkan notify directive di task name, kemudian nama handler yang akan dipicu yaitu restart apasi 2. Berikutnya kita akan menambahkan handler. Untuk menindaklanjuti directive notify yang sudah kita tambahkan di task enable mode rewrite. Handler, kemudian nama handlernya yaitu restart apasi 2, kemudian modul yang dipicu yaitu service. Service ini digunakan untuk memanajemen service, start service, menjalankan, menghentikan stop service atau merestart service-nya, itu bisa menggunakan modul service. Dalam hal ini memerlukan dua parameter, yaitu name, nama service yang akan dikelola, yaitu apasi 2, kemudian state-nya, yaitu restarted, jadi service-nya di restart. Oke, tinggal disimpan, Ctrl S. Oke, berikutnya di step 4, nah ini menganalisa konten dari playbook yang sudah tadi kita buat. Jadi kalau kita review kembali, dokumen install _apasi_playbook.yaml di sini di baris pertama ada 3 tanda dash, itu menyatakan awal dari dokumen YAML. Kemudian di baris kedua ada tag host digunakan untuk menentukan eksekusi dari playbooknya ini di device mana. Dalam hal ini di grup web server yang sudah kita cantumkan di inventory file host. Kemudian become bernilai yes itu difungsikan untuk dapat mengeksekusi perintah sudo. Karena di dalam tasknya ada menginstalasi paket apasi sehingga memerlukan akses super user do. Kemudian kita membuat ada task yang di dalamnya memuat aksi yang akan dikerjakan. Ada 2 task, yaitu task dengan nama install apasi dengan modul apt yang dieksekusi. Fungsi dari modul ini adalah untuk menginstalasi paket dengan nama apasi 2. Jadi ada parameter name yang difungsikan untuk menentukan nama dari paket yang akan diinstal. Update underscore case sama dengan yes ini digunakan untuk memperbaharui case yang ada di local VM dev associate. Ini mirip seperti mengeksekusi perintah apt-get spasi update. Kemudian state dari paket apasi 2 yang akan diinstal yaitu latest, nilainya berarti yang terbaru. Berikutnya task kedua yaitu task dengan nama enable mode underscore rewrite, memicu eksekusi modul apasi 2 underscore modul untuk mengaktifkan modul dengan nama rewrite. State-nya present, berarti diaktifkan. Kemudian ada directive notify yang difungsikan untuk memicu eksekusi handler dengan nama restart apasi 2. Jadi setelah modul mode rewrite itu diaktifkan, perlu di restart service-nya agar dikenali pengaktifan modul tersebut. Di dalam handler terdapat satu handler dengan nama restart apasi 2 menjalankan modul service. Parameter service-nya yaitu name, nama service yang akan diatur yaitu apasi 2, dan state-nya restarted, berarti apasi 2-nya akan di restart. Oke, selanjutnya kita akan menjalankan Ansible playbook untuk instalasi paket apasi tadi dengan mengeksekusi perintah apasi ansible -playbook
spasi minus v, v itu berarti verbose menampilkan jalannya proses, kemudian nama playbooknya install underscore apase underscore playbook.yaml. Oke, kita coba langsung eksekusi. Selanjutnya kita eksekusi playbook yang sudah kita buat dengan menggunakan perintah ansible minus playbook spasi minus v itu artinya verbose, menampilkan output proses eksekusinya, baru nama file playbooknya, yaitu install underscore apase underscore playbook.yaml. Kita tunggu proses instalasinya, proses eksekusi dari playbook. Task yang akan dijalankan pertama itu install apase 2. Oke, sudah berhasil diinstalasi. Apasenya terlihat di sini, rekap play-nya oke, 4, nilainya perubahan ada 3. Berikutnya kita akan memverifikasi apakah apase sudah terinstall atau belum dengan mengeksekusi perintah sudo spasi systemctl spasi status spasi apase 2. Nah, terlihat di sini sudah aktif service apase 2-nya running. Ini membuktikan bahwa apase 2 sudah berhasil terinstall di sistem local dev associate-nya. Selanjutnya, kita akan coba mengakses lewat browser. Apakah layanan web server sudah dapat diakses dengan mengakses alamat 192.0.2.3. 192.0.2.3. Oke, sudah terlihat halaman homepage dari apase 2 menampilkan apase 2 Ubuntu default page. Berarti layanan apase sudah berhasil diakses web servernya. Bagian kelima, menambahkan option pada Ansible Playbook untuk apase web server. Di lingkungan production, apase 2 default instalasinya biasanya di custom untuk fitur tertentu yang diperlukan oleh instansi atau perusahaan. Ansible Playbook juga dapat membantu mengotomatisasi konfigurasi tas tersebut. Di bagian ini kita akan melakukan penyesuaian pada file playbook dengan menentukan agar apase web server dapat berjalan pada port yang berbeda. Defaultnya port 80. Kita akan menggunakan port yang berbeda. Pertama, kita akan membuat Ansible Playbook untuk instalasi apase. Kita akan salin dari file yang sudah ada. Kita akan rename aja. Kita akan salin dengan nama install underscore apase underscore option underscore playbook. Selanjutnya kita akan lakukan penyesuaian di dalamnya.
yaitu kita akan melakukan penyesuaian, ada penambahan satu task untuk mengubah nomor portnya, yaitu dengan nama APAC2 listen on port 8081, defaultnya 80. Oke, kita coba langsung tambahkan. Nama task yaitu APAC2 listen on port 8081. Kemudian nama modul yang akan dipicu yaitu line in file. Parameter yang diatur yaitu destination dash, itu difungsikan untuk menentukan filenya, lokasinya di mana, yaitu di directory /etc/apac2/port.conf. Jadi file port.conf menampung parameter yang terkait dengan pengaturan listen portnya. Defaultnya listen portnya 80, kita akan ubah menjadi 8081. /etc/apac2/port.conf. Selanjutnya kita akan menggunakan parameter regular expression untuk menemukan kata yang diawali dengan listen 80. Regular expression regec yang diawali dengan listen 80. Kemudian jika ditemukan akan diganti nilainya dengan listen 8081. State-nya present. Selanjutnya kita akan mengaktifkan direktif notify juga, yang memicu handler restart APAC2. Jadi setelah dilakukan operasi perubahan parameter listen 80 menjadi listen 8081 di file port.conf yang ada di directory /etc apac, maka diperlukan restart service APAC2-nya. Selanjutnya juga dilakukan penambahan task terkait dengan penyesuaian file virtual host agar juga berjalan pada port 8081. Nama tasknya adalah APAC2 virtual host on port 8081. Kita tambahkan APAC2 virtual host on port 8081. Modul yang dipicu juga line in file. Tujuan file yang akan disesuaikan kita atur menggunakan parameter dash destination, di mana lokasinya adalah di directory etc apac2 site minus available. Nama filenya 000.default.conf. Dengan regular expression juga kita akan mencari nilai atau baris yang terkandung di dalam file tersebut, yaitu yang mengandung nilai yang diawali dengan tanda lebih kecil virtual host asterisk kolon 80. Kemudian akan diganti jika ditemukan dengan nilai tanda lebih kecil virtual host asterisk kolon 8081. Berikutnya state-nya juga present.
Selanjutnya ditambahkan directive notify juga agar memicu handler restart Apache 2. Jadi setelah dilakukan penyesuaian di file virtualhost tadi juga memerlukan restart Apache 2 servisnya agar berdampak perubahannya. Notify restart Apache 2. Oke. Nah, setelah ditambahkan, kita simpan, Ctrl S. Oke. Berikutnya, kita akan menganalisa dua file yang akan dimodifikasi ketika playbook tersebut dijalankan. Yaitu kita verifikasi dulu file pertama, yaitu file ports.conf yang ada di directory /etc/apache 2. Kita eksekusi perintah cat. Nah, di dalam file tersebut terdapat baris yang mengandung nilai listen spasi 80. Nilai ini akan diubah jadi 8081. Selain itu, kita cat juga di directory etc apache 2 sites -available 003 kali -default.conf. Nanti di sini juga di baris awal di sana terdapat nilai tanda lebih kecil tag pembuka virtualhost atau direktif pembuka di sana kolon 80. Oke, 80 ini akan diganti jadi 8081. Oke, berikutnya kita akan eksekusi playbooknya dengan mengeksekusi perintah ansible -playbook. Oke. Nama file playbooknya yaitu install_apache_option_playbook.yml. Kita eksekusi, ditunggu proses eksekusinya. Nah, terdapat ada rekapitulasi dari hasil play yang dieksekusi. Oke 6, perubahan dilakukan ada 3. Oke. Tidak ada yang gagal, jadi filenya 0. Nah, berikutnya kita akan verifikasi isi dari file ports.conf menggunakan perintah cat tadi, cat spasi /etc/apache2/port.conf. Ya, listennya sudah berubah dari listen 80 jadi listen 8081. Berikutnya juga kita akan verifikasi di virtualhost, cat spasi /etc/apache2/site-available /03 kali -default.conf. Di tag direktif pembuka virtualhost-nya, nah sudah berubah nomor portnya jadi 8081. Nah, oke, berikutnya kita akan coba akses dari browser Chromium ke alamat IP dari dummy yang kita gunakan. Salah satunya yaitu 192.0.2.3/8081. Oke, nah sudah dapat terakses, berarti Apache Web Server saat ini sudah menggunakan nomor port 8081 untuk melayani permintaan dari pengguna. Demikian dari lab ini, terima kasih.